Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ibadah haji bagi manusia tersebut, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi, pagi ini kajian kita sempena memberikan doa selamat untuk keberangkatan bagian dari keluarga besar kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Nah, tentu kajian kita fokuskan pagi ini membicarakan tentang syariat haji dan syariat umrah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah haji adalah ibadah yang sama pentingnya dengan ibadah sholat, zakat dan puasa. Cuman bedanya berkaitan dengan syarat wajibnya. Kalau syarat wajib berkaitan dengan haji ini ada yang disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Karena memang di dalam ayat Allah menegaskan hal tersebut. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan ibadah haji bagi manusia tersebut, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji. Menariknya, melalui ayat tersebut Allah tidak sebut Allah mewajibkan haji itu bagi orang beriman, tetapi disebut adalah bagi manusia. Nah, begitu juga dengan ayat-ayat yang lain, ketika mulai disyariatkan haji ini sejak Nabi Ibrahim, itu ternyata seruan haji itu diserukan kepada umat manusia. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amik. Maka inilah yang kemudian diteliti oleh para ulama-ulama, khususnya para saintifik. Apa hubungannya dengan manusia ibadah haji ini? Semakin diteliti, semakin terkuaklah rahasia-rahasianya. Ternyata rahasianya itu berkaitan dengan kemaslahatan dan keselamatan alam raya ini. Disebabkan karena masih ada orang bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka bumi ini dan begitu juga alam raya ini, planet-planet itu masih berputar sesuai dengan rotasi garis edarnya. Maka pola putarnya kan persis seperti orang tawaf. Baik bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari dan lain sebagainya. Maka ada asumsi ketika tidak ada lagi orang bertawaf atau makhluk Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka bumi menjadi stagnan. Bumi ini kan berputar, Bu sekalian. Berputar pada porosnya sambil dia mengelilingi matahari.
Karena memang Ka'bah itu sendiri berada di pusat bumi, di tengah-tengah bumi. Nah, sehingga wajar saja memang ini menjadi bagian dari kebutuhan umat manusia. Dan yang kedua, ternyata hasil penelitian menyebutkan karena Ka'bah itu berada di tengah bumi, sehingga orang yang berada di dekat Ka'bah itu gaya tarik-menarik pada tubuhnya dari kutub utara dan kutub selatan itu tidak terjadi. Sehingga hasil penelitian kesehatannya, potensi panjang umur orang yang tinggal tidak jauh dari Ka'bah itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang tinggal jauh dari Ka'bah. Kalau begitu, kehadiran ke Ka'bah untuk beribadah umroh, begitu juga beribadah haji menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Maka wajar berbeda cara Allah menyeru haji bila dibandingkan dengan menyeru untuk mendirikan salat, zakat dan puasa. Nah, oleh sebab itu berarti mestinya setiap manusia, terkhusus lagi yang beragama Islam, harus memperjuangkan dirinya sebagai orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Masa sekali seumur hidup tidak bisa berangkat ke sana? Kan jadi tanda tanya besar jadinya. Ustaz, sekarang kan antrinya lama. Kalau NH Plus mahal. Sekitar 300 juta kurang lebih. Kalau reguler nunggunya dari Riau sekitar 26 tahun. Entah sampai entah tidak umur kita. Karena berpikir seperti itu, besar kemungkinan memang umurnya tidak akan sampai. Jangan-jangan tak lama setelah itu mati dia langsung. Karena dia tak yakin. Saya Pak Bu tidak ada masalah apa-apa. Tahun 2014 saya membawa jamaah kloter akhir dari Riau. Gabungan 4 kabupaten kota. Di antara jamaah saya itu Pak Bu, itu ada yang usia 94 tahun. Tidak pernah diwakilkan melontar jumroh. Padahal dari tempat melontar itu ke kemah sekitar 3 sampai 3,5 kilo. Selama 4 hari karena kami nafarsani. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 melontar jumroh tidak pernah diwakilkan. Tapi kalau kita sendiri entah sampai umur tanda besar kemungkinan memang tidak akan sampai 26 tahun ke depan umur lagi itu. Yang penting kita yang belum haji tunjukkan kepada Allah tanda serius kita berangkat haji. Apa tanda orang serius ingin berangkat haji itu? Dia sisihkan bagi rezekinya untuk ongkos haji. Masa kita 5 kali sehari mengatakan dalam solat kita mustaqbalal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu minimal itu. 5 kali sehari kita mengatakan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kiblatnya mana? Kiblatnya Ka'bah. Ka'bah itu kan bukan di Pekanbaru, di Mekah. Ya kalau kita mengakui kiblat kita ada di Mekah dan itu adalah di bumi, tidak ada yang tidak bisa dikunjungi itu sepanjang kita menyisihkan harta. Kecuali kalau kiblatnya itu di langit 7 sana, itu memang tidak bisa kita kunjungi itu. Maka dipandang kurang punya semangat yang tinggi kalau sekiranya sekali seumur hidup tak sampai-sampai juga ke Ka'bah tersebut. Sehari-hari kita mengakui bernabikan Nabi Muhammad SAW. Di mana lahirnya? Di Mekah. Di mana wafatnya? Madinah. Masa sekali seumur hidup tidak pernah kita menziarahi kuburan Nabi, sementara kita berharap syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi itu kan satu di antaranya kan bersolawat dan bersalam. Tidak ada yang lebih sempurna solawat dan salam tersebut kecuali datang langsung ke kuburan Nabi tersebut. Di sini insya Allah memang sampai salat salam kita sampai. Tapi begitu kita ziarah ke makam Rasul, hanya beberapa meter jaraknya, kalau tidak dipisahkan oleh pagar, sampai kita ke situ. Lalu kita bisa bersalam pada Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah.
Assalamu alayka ya safwatallah. Assalamu alayka ya habiballah. Tak ada lagi itu yang lebih sempurna selaku umat Nabi kecuali kalau kita bisa berziarah ke makam Rasul dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, bagi kita yang sudah berhaji tentu saya harapkan pandailah menjaga kemabruran haji. Bagi yang belum haji, tunjukkanlah tanda serius kita bahwa kita serius ingin berhaji. Jangan dunia juga dikejar. Dunia ini dikejar tak akan pernah habis Pak Bu. Oh, nanti dirisaukan, nanti setelah saya pensiun bagaimana, nanti nasib anak saya, nanti kalau saya sudah pensiun bagaimana, nanti nasib kesehatan saya bagaimana. Itu serahkan saja pada Allah. Yang penting kewajiban kita selaku hamba kepada Allah, kewajiban kita selaku muslim, itu kita prioritaskan. Bukan berarti tidak penting dunia ini Pak Bu. Dunia ini penting, tapi jangan sampai dengan alasan dunia ada kehidupan hakiki, dia itu kehidupan akhirat nanti terabaikan oleh kita. Maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita membahasakannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakat, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan, wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan haji. Ini semua sama penting nih Pak Bu. Tidak bisa dipilih-pilih. Kalau syarat wajib terpenuhi, harus tunaikan. Memang kewajiban individual kita yang tak ada kaitan dengan materi ada salat dan puasa. Zakat tidak semua diwajibkan, tetapi kalau sudah syarat sewajibnya terpenuhi, ibarat harta nisabnya sampai haulnya tiba, tidak boleh mengelak, zakat harus ditunaikan. Ibarat haji, badan sehat, perjalanan aman, lalu kemudian rezeki ada, untuk ongkos itu ada, maka dia tak boleh mengelak. Jangan pula sampai mengatakan, mungkin saya belum siap Ustaz, belum dapat panggilan. Itu sama artinya mengingkari firman Allah yang sudah dikumandangkan haji itu oleh Nabi Ibrahim setelah selesainya pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sampai dalam tafsir itu Pak Bu, haji itu panggilannya sudah diperdengarkan ke sulbinya laki-laki. Ini misalnya si A laki-laki, si B perempuan. Inilah nanti suami istri. Belum ni lagi menjadi suami istri, bibit kita yang ada pada sang calon bapa ini itu sudah diperdengarkan seruan haji. Jadi jangan disebut-sebut belum dapat panggilan. Apalagi hari-hari kita sudah nonton ini, melihat keberangkatan orang menunaikan ibadah haji. Kemarin kloter pertama dari Riau, kloter 3 BTH sudah berangkat. Alhamdulillah sudah sampai sore kemarin di Madinah. Hari ini kloter 4 dari Riau berangkat. Tiap hari nanti berangkat sampai nanti masanya sekitar 12 kloter Riau ini yang berangkat menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah haji ini adalah ibadah ruhiyah, jasadiyah, maliyah. Rohani, jasmani dan materi. Maka orang yang dibebankan kewajiban haji tersebut harus mengkondisikan 3 hal tersebut. Secara rohani, dia memang harus siap secara niat yang ikhlas, lalu khusyuk dalam menunaikan ibadah haji tersebut. Maka saya sering mengingatkan jamaah-jamaah, kalau sudah sampai di sana, jangan selalu memperhatikan update status. Ini di media sosial zaman sekarang ini Pak U. Sebab tanpa disadari itu bisa menyumbingkan keikhlasan. Baru sampai di Madinah update status, suruh pula orang foto tuh dia sedang sujud syukur di lapangan bandara. Wah, itu kan dari rekayasa jadi itu. Bersiapkan dulu tukang fotonya, ini tolong ya, nanti saya sedang sujud syukur, foto. Saya khawatir entah dari hati sujud syukurnya atau karena followernya.
Padahal secara syariat pun tidak benar seperti itu. Kita sampai Madinah itu dipandang sempurna sampai Madinah itu kalau sudah masuk hotel. Ini baru di lapangan bandara. Sama ibaratnya orang pulang haji baru mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, sujud syukur dia di sana. Sujud syukur itu, tanda bersyukur itu kalau sudah sempurna, Bu sekalian. Apa tanda orang telah tiba ke tanah air? Setelah masuk ke dalam rumah. Nah, sebagian kan banyak itu sujud syukurnya di teras rumah supaya ditengok oleh warga sekeliling. Nah, itu teras rumah kan belum masuk ke dalam rumah itu. Mana tahu pas masuk ke rumah terpleset, tertelentang, mati langsung. Jadi masuk dulu ke dalam rumah. Mana di dalam rumah tersebut yang sering digunakan untuk tempat sholat, mungkin sholat sunatnya, disitulah sujud syukurnya. Ini di teras, masih di teras rumah baru. Dan tadi pun jangan-jangan dah buang angin tahu berapa kali pula. Walaupun sujud syukur itu tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Waalaikumsalam. Maka tidak jarang orang kadang sedang tawaf itu Pak Bu, itu live streaming. Sedang tawaf live streaming. Halo Pekanbaru dia. Nah, sedang tawaf nih, berat perjuangannya. Ramai orang katanya. Jadi akhirnya mana orang yang suka bersuuzon dah berburuk sangka ya, sombong betul ya dia orang katanya. Baru sekali itu sampailah populer. Ini mana orang apa? Jadi Pak Bu, biarlah orang tak tahu, tak banyak tahu, karena kita tidak memberitahu, tapi Allah tahu, malaikat mencatat. Daripada semua orang kita beritahu, Allah tak mau tahu, malaikat tidak mencatat. Tidak dicatat sebagai kebaikan ketika tidak ikhlas. Lalu yang kedua, ibadah haji ini memang ibadah jasadiyah, ibadah jasmani. Maka oleh sebab itu seluruh jamaah harus pandai menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat. Karena kadangkala, mohon maaf Pak Bu, semangat beribadah boleh, tapi emosional tak boleh. Kalau emosional itu pertimbangan kurang. Baru sampai di Madinah, ini perjalanan baru jauh nih, sekitar 9 jam dalam pesawat. Persiapannya sekian jam pula. Misal Pak Bu, ini ada jamaah nanti berangkat misalnya dari sini maghrib misalnya. Sebelah kakak saya lihat jadwalnya itu, dia berangkat dari rumah, keluar rumah siang. Pesawatnya terbang dari bandara Suska ini ke Batam itu adalah jam sekitar jam 7 malam. Masuk asramanya jam 22. Kalau udah jam 22 sampai di asrama, proses-proses semua, cek kesehatan, kasih gelang, habis pula 1,5 jam keluar dari bandara itu umpama tidak tidur malam. Nah, lalu kemudian besok sorenya dia sudah terbang 9 jam pula, kan umpama tidak ada istirahat. Sampai di hotel di Madinah misalnya jam 3, sebutlah jam 3 dini hari misalnya, jam 3 dini hari. Lalu kemudian dia langsung ke masjid. Sampai di situ tidak ada masalah. Pulang nanti kan sudah subuh itu. Tidak boleh istirahat ke sana kemari. Disitulah kadangkala fisik ngedrop. Khawatirnya sibuk dia mengejar yang sunat, tiba waktu menunaikan yang wajib, tidak sanggup. Saya pernah Pak Bu sampai di Madinah itu sekitar maghrib. Lalu kemudian Isya, jamaah sudah ke masjid. Jam 1 malam rombongan ibu-ibu dah bangun. Padahal tadi tas koper baru kemas-kemas itu mungkin tidurnya pun dah jam 11. Jam 1 malam Bapak sekalian ada keluar dari rumah, dari kamar. Saya belum tidur ketika itu dengan ketua kloter ngurus tas koper jamaah yang belum nyampe-nyampe ke hotel. Akhirnya Bapak sekalian saya tanya, Bu mau kemana Bu? Ke masjid Ustaz. Jam berapa Bu? Jam 1 katanya. Tahu dia jam. Saya sangka tidak tahu. Saya sangka pakai jam Pekanbaru. Kalau jam 1 di Pekanbaru kan jam 5. Jam 5 pagi. Tahu Ibu ni dah di setelnya jamnya.
Kita kan tak pergi tidur sini Ustaz. Kalau pergi tidur, bagus. Soalnya tidur di hotel Pekanbaru deh. Mantap pula jawaban ibu ini kata saya. Jadi kata saya, Bu, ini Masjid Nabawi jam 12 malam ketika itu. Sekarang kan dia kadang-kadang berubah-ubah. Ketika itu jam 12 malam sampai jam 3 dini hari masjid ditutup. Jam 3 ke atas baru bisa masuk masjid, kata saya. Biarlah Ustaz, kami tunggu depan pintu. Nanti tidak dapat sab. Karena belum pernah ke situ kan. Disangkain akan dapat sab. Padahal insyaAllah dapat sab itu. Jam 4 pun, jam setengah 5 pun datang insyaAllah. Kalau mau cari sab, dapat sab. Besok dah mulai bersin. Dah mulai cek kesehatan. Baru sehari baru di Madinah. Sementara amalan inti belum ini. Sementara berihram di miqat di Mekah tersebut, lalu kemudian wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, Taif, sa'i, itu semua amalan fisik. Untuk bisa beribadah solat yang khusyuk, solat yang baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, untuk bisa ke Raudhah perjuangannya berat. Untuk bisa ziarah ke makam Rasul butuh perjuangan fisik. Untuk ziarah sekitar Madinah tersebut, Masjid Quba, Jabal Uhud, lalu kemudian Masjid Qiblatain, lalu Masjid Khandaq atau Masjid Sabah dan sebagainya, butuh kesehatan fisik. Untuk bisa ziarah pula di sekitar kota Mekah tersebut butuh fisik. Akhirnya tak pandai menjaga pola istirahat dan pola makan, khawatirnya terganggu. Jadi oleh sebab itu kepada Bapak Ibu yang akan berangkat, kalaulah waktu tidur niatnya supaya solat tahajudnya khusyuk, tidurnya itu adalah ibadah. Tidurnya itu adalah. Kalau niat makan itu adalah sebagai sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Dia banyak hilang selera makan itu karena keinginan tadi. Tak cocok dengan selera awak. Tiap hari patin ke patin, patin ke patin. Tu ada rapat di sektor, saya sebagai pemimpin badan dan ketua kloter hadir, ada yang protes. Dari Sulawesi mungkin dah azab makan patinnya, jadi Sulawesi itu mungkin ganti-gantilah menunya, patin ke patin aja, goreng patin ke patin, patin ke patin, patin ke patin katanya. Kata orang dari Riau, nak patin tu katanya. Belagalah selera ni Pak Bu. Yang kata dari Riau, nak patin katanya. Dari Sulawesi dah bosan makan patin mungkin kan. Itu karena berdasarkan keinginan, bukan berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu ibadah fisik. Oleh sebab itu orang yang sehat fisik yang boleh berangkat. Yang tidak sehat tidak bisa dipaksakan, jangan dipaksakan. Misal berjalan tak sanggup, sadarnya kadang sadar, kadang tidak, kadang normal, kadang tidak. Ini tunda dulu. Tapi kalau hanya sekedar berjalan saja tak kuat misalnya, fikirannya terang, lalu kemudian kondisi fisik yang lain sehat, ini insya Allah diberangkatkan ini. Maka 2 tahun belakangan ini itu tema petugas haji itu adalah ramah lansia. Karena jamaah kita tak dapat dipungkiri banyak lansia, lanjut usia. Kalau PLN tak ada yang lansia. Ini muda-muda semua ini. Wajah-wajah 25, 35 aja nih. Minimal semangatnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa ibadah haji ini adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Nah, karena kalau tidak punya harta, kita tidak bisa berangkat. Nah, oleh sebab itu, harta yang kita gunakan sebagai ongkos, harta yang kita gunakan sebagai bekal, harta kita yang kita gunakan untuk berbelanja di sana, pemenuhan kebutuhan kita, pastikan itu adalah yang halalan thayyibah. Tak cukup sampai di situ. Apapun belanja kita di sana, di samping pemenuhan kebutuhan kita, disisipkan di situ adalah untuk kepentingan sosial. Jadi kalau kita nak beli lauk atau yang lainnya, teringat kita lapar, teringat pula kawan kita mungkin juga lapar. Dia ada Pak Bu, saya kan beberapa kali jadi petugas. Ada jamaah itu memang ngurus diri sendiri dan pasangannya.
suka makan di pojok-pojok. Kawan lewat aja, udah makan Pak, orang ditanya, tapi sudah itu, ini ada lauk, tidak ada itu cerita itu, tak ada tuh. Karena sudah ada porsinya, porsi hari ini harus habis sekian, cuman ini 40 hari ke depan nih. Rendangnya itu udah dipatoknya untuk diri dan pasangannya saja. Berbelanja pun juga begitu. Kalau seperti ini salah kaprah. Kecuali kalau memang orang itu betul-betul tak mampu, hanya sekedar mampu melepas kebutuhannya. Nah, padahal berhimpunnya jamaah besar kemungkinan sekitar 3 juta jamaah. Dari Indonesia saja sekitar 240.000 jamaah yang berangkat ke sana. Itu kan menuntut kita untuk peduli dengan sesama, bukan sekedar ngurus diri sendiri. Kalaulah untuk sendiri-sendiri, tentu Allah itu mewajibkan haji itu di daerah masing-masing. Nggak perlu jauh-jauh ke sana berkumpul beramai-ramai. Heterogen orangnya, multikultural. Cukuplah misalnya carilah di Pekanbaru ini, nanti misalnya ukupnya di lapangan bandara misalnya. Lalu kemudian habis ukuf mabit ke Musdalifah, tepian sungai Kampar karena kerikilnya kan banyak. Lalu kemudian melontar jumroh, mana Pekanbaru ini paling banyak setannya, di situ kita lempar misalnya. Lalu kemudian selesai melempar banyak, kalau perlu sudut-sudut misalnya, sudut-sudut Pekanbaru banyak setan tuh dilempar misalnya. Habis itu kemudian Tauf Ifadah, Ka'bahnya itu kita jadikan Masjid Raya An-Nur, kita putari saja misalnya. Lalu kemudian sa'inya itu jalan di Ponorogo itu kan lurus itu, jalan Gajah Mada di Ponorogo tuh, dari Tugu Bambu tuh kita jalan sampai ke rumah gubernur, bolak-balik aja kan tidak boleh Pak Bu. Harus kumpul di tempat tertentu, melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu, supaya kita semuanya berbaur, supaya kita saling peduli antara satu dengan yang lain. Jadi kalau nampak nanti orang tua yang butuh bantuan, butuh didampingi, jangan sengaja ditinggalkan. Banyak kejadian itu ditegur Allah langsung. Jadi satu waktu Pak Bu, menyekerlah 5 ibu-ibu, nyeker, hilang sendalnya kelima-limanya. Masuk Masjid Nabawi, dia mau ke Raudhah. Zaman itu kan tak seperti sekarang. Kalau sekarang kan pakai tasrih, pakai izin. Kalau dulu siapa kuat, siapa cepat masuk. Sekarang kan tak bisa. Jatahnya sekali cuman selama di Madinah itu untuk ke Raudhah. Ada ibu-ibu tua, nampak 5 ibu ini mau ke Raudhah. Bu, ikut saya. Ayolah Bu, cepatlah siap-siap Bu ya. Ibu ini pergi ke kamar, siap-siap. Ibu 5 ini udah terbang pergi dia ke Masjid Nabawi. Tinggallah ibu tu lah ambil jalan, mempersulit awak nanti katanya. Ditinggallah ibu ni. Titiplah sendal. Sendal itu diletakkan di tempat penitipan sendal. Tak mungkin dicuri orang Pak Bu rasanya. Begitu keluar dari Raudhah, pulang dari ziarah makam Rasul tersebut, 5-limanya hilang. Ibu-ibu lah nama. Sendal awak 750.000 katanya, yang satu 500.000 katanya, yang satu 1 juta lebih ni sendalnya katanya. Menyeker ke 5-5. Tak ada yang berani cerita ke saya Pak Bu. Nanti kena ceramah pula sama Ustaz nanti. Tak ada cerita. Dah mau pulang Pak Bu, meninggalkan Madinah itu menuju ke Mekah. Barulah cerita dia Ustaz, kami lah berdosa mengicu mak tu katanya. Mengicu mak tu katanya. Ditipu ya Bu. Jadi Bapak sekalian, kita berhaji berumrah itu bukan untuk emosi-emosi kita. Kan banyak emosi Pak Bu. Dapat cium hajar aswad sekali, sudah alhamdulillah. Jangan emosi, besok saya harus cium lagi, harus cium. Itu khawatirnya emosi. Tiba melontar jumroh dengan payung-payung, dengan sendal-sendal pun dilemparnya ke tempat jumroh itu. Bingung setan di Jamarat itu. Yang setan sebetulnya siapa? Ini katanya, saya atau dia katanya. Kata setan yang ada di situ yang dilempar. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka kalaulah kita dari sisi rohani sudah siap, dari sisi jasmani sehat, dari sisi materinya sudah beres, insya Allah perjalanan kita itu mulus. Insya Allah perjalanan kita itu mulus. Dan ketika Bapak Ibu kita berhaji berumrah, kita sesungguhnya nampak tilas terhadap
apa simbol-simbol ibadah penting dalam ajaran agama Islam. Mulai dari masa dulu dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di Madinah misalnya. Madinah itu memang sejak masa Nabi luar biasa menjadi tempat penting sekalian. Tetapi sesungguhnya jauh sebelum itu Madinah itu sudah menjadi tempat yang sangat penting. Bisa ke Masjid Nabawi tersebut yang negeri itu didoakan oleh Nabi 2 kali lipat lebih diberkahi daripada Mekah. Itu doa Nabi, Pak Bu. Sehingga berubah drastislah Madinah itu. Dulu disebut dengan Yasrib, sumber penyakit. Tidak ada orang yang ke situ yang tak sakit, Pak Bu. Menjadi negeri yang tenang, damai, enak suasana di Madinah itu. Kita lihat di Masjid Nabawi itu, Pak Bu. Kalau menengok orang-orang dermawan di Madinah tiba hari-hari puasa, itu luar biasa, Bu sekalian. Orangnya santun-santun dan lain sebagainya. Sampai di sana. Lalu di Mekah itu sendiri, Bu sekalian, bukan sekedar Ka'bahnya. Ka'bahnya itu sendiri itu tempat yang istimewa. Ada Hajar Aswadnya, ada pintu Ka'bahnya, ada antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah disebut dengan Multazam. Lalu kemudian ada sudut rukun Iraki, rukun Syami. Antara rukun Iraki dan rukun Syami tersebut ada Hijr Ismail. Di atasnya ada pincuran emas, pincuran Ka'bah. Lalu kemudian rukun Yamani. Ini tempat-tempat yang mustajab berdoa semua, Bapak sekalian. Ka'bah yang sudah pernah dicoba oleh orang untuk dibongkar, Pak Bu, untuk diperluas, dan kalau ditinggikan bisa, Pak Bu. Tapi dibongkar tuh, Pak Bu, pakai alat berat, nggak bisa dibongkar. Sehingga akhirnya langkah akhir, ya lebar Ka'bah tetap selebar itu juga semenjak masa Nabi Ibrahim. Lalu kemudian tingginya saja bisa ditambah. Dulu mulanya ketika Nabi Muhammad itu tingginya adalah 5 meter, lalu kemudian dinaikkan 15 meter. Tapi lebarnya tidak bisa lagi dirubah. Karena memang itu kunci, jangan-jangan sumbu kekuatan bumi ini tetap terjaga dengan baik. Bertawaf di situ. Nah, maka jamaah-jamaah haji kita ketika mereka menunaikan ibadah-ibadah di sana, baik rukun haji ataupun wajib haji, mereka kemudian laksanakan. Kalau dia mengerti tentang nilai-nilai sejarah dari tempat-tempat tersebut, mengerti tentang manasik haji, lalu kemudian dijalankan manasik haji tersebut, nilai-nilai hikmah penting dari ritual yang dia jalankan dia ambil sebagai pelajaran berharga, insya Allah pulang dia haji mabrur. Jadi rukun haji itu ada 6, wajib haji pun ada 6. Ini diselesaikan oleh jamaah kita. Pertama, berihram. Rukun haji itu berihram, menanggalkan pakaian biasa, memakai pakaian ihram, lalu melafalkan niat haji, labbaik Allahumma hajjan. Lalu kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, masuknya waktu zuhur, diawali dengan khutbah Arafah, lalu kemudian azan dan iqamah, solat zuhur 2 rakaat, solat asar 2 rakaat. Setelah itu zikir dan doa bersama, lalu kemudian zikir tenggelam matahari. Tenggelam matahari, jamaah menuju ke Musdalifah. Jadi rukun haji itu ada ihram, ada wukuf, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahallul, ada tertib. Seiring dengan itu ada wajib haji. Wajib haji itu berihramnya di miqat, lalu kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, lalu tawaf wada, lalu kemudian mematuhi larangan-larangan selama berihram. Jadi ritual pelaksanaan itu berniat di hotel di kota Mekah tersebut, niat haji, lalu berangkat ke Arafah, wukuf di Arafah, lalu kemudian malam 10 mabit di Musdalifah, mengumpulkan kerikil. Kalau dia di Mina itu sampai 13 Zulhijjah, berarti 70 kerikil dikumpulkan. Kalau sampai 12 Zulhijjah, berarti 49 kerikil dikumpulkan. Lalu dari Musdalifah menuju Mina, lalu kemudian 10 Zulhijjah melontar Jumratul Aqabah, lalu malam 11 bermalam di Mina, lalu kemudian 11 Zulhijjah melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah,
lalu bermalam malam 12 di Mina di kemah tersebut, lalu ke-12 Zulhijjah melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Malam 13 bermalam di kemah di Mina tersebut, lalu 13 Zulhijjah melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Setelah itu 13 Zulhijjah kembali ke hotel di kota Mekah. Lalu setelah pulih kesehatannya, staminanya sudah bagus, dia pun melakukan tawaf ifadah, tawaf haji, lalu kemudian melakukan sa'i, lalu tahallul kubra. Tahallul kubra sebagai tanda telah berakhirnya dari pelaksanaan haji. Nah, tinggal lagi hari terakhir dia di kota Mekah, dia pun kemudian sebelum meninggalkan Mekah melakukan tawaf wada, lalu pulang ke tanah air. Bagi yang gelombang pertama, gelombang kedua tentu mereka ke Madinah, dari Madinah baru pulang ke tanah air. Nah, inilah yang akan dilaksanakan oleh jamaah haji kita. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang berangkat haji, bekali diri kita dengan apa? Pertama, dengan niat yang benar. Yang kedua, dengan ilmu yang benar. Nah, maka ilmu manasiknya harus tuntas. Secara umum harus tahu. Kalau ada yang tidak tahu, kalau ada yang ragu, jangan malu bertanya. Daripada salah. Salah bahaya Pak Bu. Nah, misal begini Pak Bu, tanggal 10 Zulhijjah itu boleh melontar jumroh sebelum subuh. Tapi tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah waktu boleh melontar jumroh itu setelah subuh. Waktu sunatnya waktu duha. Nah, bedanya dengan tanggal 10 itu sebelum subuh, begitu sampai di kemah sebelum subuh sudah boleh melontar jumrah. Tapi waktu afdalnya adalah zuhur 10 Zulhijjah. Sedangkan 11, 12 dan 13 Zulhijjah waktu boleh itu sudah dimulai sejak setelah sholat subuh. Tapi waktu afdalnya adalah di waktu duha. Nah, ini banyak yang tidak paham Pak Bu. Kebetulan kemahnya jauh dari tempat melontar jumrah. Sebutlah Mina Jadid misalnya. Mina Jadid itu kan sekitar 8 kilo Pak, dari tempat melontar jumrah. Disiasati olehnya karena dia ingin nafar awal. 11 Zulhijjah itu menjelang tengah malam. Nah, misal jam 11 atau setengah 12 dia melontar jumrah ula, wusta, Aqabah. Selesai jam 12 kurang 5. Memutar dia lagi. Diulang lagi melontar jumrah. Dia lakukan melontar jumrah karena pandangannya sudah lewat jam 12 malam. Sudah lewat jam 12 malam, lalu kemudian dia melontar jumrah untuk tanggal 12 Zulhijjah. Tanggal 12 Zulhijjah, ula, wusta dan Aqabah. Lalu dia pulang ke hotel di Mekah. Sebelah sekarang itu kalau yang reguler di wilayah Shisha hotelnya. Nah, tanggal 12 itu dianggap dia tidak melontar jumrah. Karena itu masih dianggap melontar jumrah untuk 11 Zulhijjah. Jadi dipandang tidak sah melontar jumrahnya. Itu banyak yang kejadian-kejadian tuh Pak Bu yang seperti itu. Jadi oleh sebab itu kalau ada yang ragu tentang hal-hal seperti ini, jangan ragu bertanya. Kalau perlu ustaz kita yang di Pekanbaru, kita pandang misalnya secara keilmuan bagus misalnya, kita konfirmasi. Kita bertanya dengan ustaz di sana, lalu konfirmasi pula. Jadi ada perbandingan-perbandingan. Dia tak semua ustaz itu paham Pak Bu. Tidak semua pembimbing ibadah itu tuntas pengetahuannya tentang manasik haji. Karena banyak Pak Bu sekalian, banyak yang akan dikuasai, apalagi tentang dam. Ada yang pembimbing ibadah itu kadang-kala memang bisnis dam dia. Bisnis dam, bisnis kambing. Tercabut rambut selai, kambing tuh katanya. Kalau payah cari kambing biar saya bantu katanya. Lah masuklah piti kambing tadi Pak Bu. Yang 250 rial dijualnya 350. 100 rial pula untuk dia. Bertengkar suami istri. Ibu kena dam, bapak kena dam, masing-masing seekor kambing katanya. Kalau payah cari kambing, nanti saya bantu katanya. Ada masuk pula duit kambing tadi. Nanti kemudian terlanjur berkata kotor. Ibu kena dam, bapak kena dam, kambing itu katanya. Akhirnya ustaz ini dipanggil dengan haji kambing. Haji kambing. Karena sikit-sikit kambing. Padahal tidak semua pelanggaran itu konsekuensinya nyembelih kambing. Kalau bertengkar, cukup dengan bermaaf-maafan dan sholat sunat taubat, selesai. Kalau semut pula yang terbunuh, kambing pula akan disembelih. Tidak ada itu dalilnya itu.
Jadi dinilai senilai hewan yang terbunuh. Kalau semut kan tidak mungkin gantinya seekor kambing. Itu kecuali kalau sarang semut yang dibunuhnya. Mungkin bisalah seekor kambing dan sebagainya. Itu pun masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Lalu yang ketiga, jadi niat sudah benar, ilmu benar. Yang ketiga, tata caranya harus benar. Itu yang saya maksud tadi, jangan emosional. Sebab kalau sudah emosional, akhirnya melanggar, ilmunya sudah benar, tapi caranya tidak benar. Contoh begini Pak, ini Ka'bah tadi saya contohkan. Karena dia tidak pernah jumpa dengan Ka'bah, akhirnya ketika dia tawaf, saking emosionalnya. Kalau untuk kondisi normal mungkin tidak apa-apa, dia sedang ibadah masalahnya Pak. Dipegangnya dinding Ka'bah itu semuanya. Wah, pegang sepanjang tawaf itu. Kecuali di sini di Jerusalem kan tidak bisa. Di sini pegang lagi. Dalam kajian fikih, tawafnya itu batal. Secara emosional dia puas mungkin, tetapi tanpa disadari olehnya karena tata caranya tidak benar, akhirnya tawafnya itu batal. Maka oleh sebab itu niat benar, ilmu benar, tata cara pelaksanaan benar, bekal yang benar. Bekal yang benar tadi, bekal materi sudah sampaikan. Bekal yang sangat penting juga Pak Bu, bukan sekedar materi. Allah sudah sebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Bawa bekal takwa tersebut. Orang takwa itu bagaimana? Suka menolong. Orang takwa itu bagaimana? Orangnya lapang hati. Orang bertakwa itu bagaimana? Dia tidak menyimpan marah dan dendam. Dia suka memaafkan. Maka kalau bekal ini dibawa, insya Allah Bapak sekalian, perjalanan haji tersebut, begitu juga umrah, akan berhasil dan sukses, pulang akan membawa haji yang mabrur. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan Bapak sekalian sebagai pengetahuan untuk kita, sekaligus bekal tambahan terhadap jamaah kita yang akan berangkat menunaikan ibadah haji dan umrah. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita doakan Bapak Ibu yang berangkat haji, semoga perjalanannya lancar dan bisa beribadah dengan baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabura ya alima ma fi sudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, berkah rahmat, taufik, hidayah dan mau'unahmu, Engkau telah kumpulkan kami di musalla ini dalam rangka menimba ilmu dan mengakrabkan silaturahmi. Berkahilah dan ridhoilah acara kami ini ya Allah. Ya Allah, sungguh di antara bagian keluarga kami di kantor ini akan berangkat menunaikan ibadah haji. Engkau teman terbaik dalam perjalanannya ya Allah. Maka bekali mereka dengan hidayah-Mu ya Allah. Selamatkan mereka dalam perjalanan pergi dan pulang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan, kekuatan fisik dan kekuatan iman serta kecerdasan kepada mereka ya Allah, sehingga dapat menyelesaikan ibadah haji dan umrah, menunaikan rukun dan wajib haji. Mereka dapat berziarah ke tempat-tempat yang dikunjungi dan mengambil iktibar dari pelajaran ziarah tersebut ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, jadikanlah perjalanan jauh terasa dekat bagi mereka ya Allah. Jauhkanlah dari berbagai kesulitan, hindarkan mereka dari berbagai musibah. Sungguh mereka yang berangkat ini meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka ya Allah. Engkau yang maha pemelihara terhadap seluruh yang ditinggalkan. Jagalah seluruh yang ditinggalkan tersebut ya Allah dengan pemeliharaan-Mu yang sempurna, sehingga mereka bisa khusyuk beribadah di Madinah ataupun di Mekah, berhaji ataupun beribadah umrah serta berziarah ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, sungguh kami yang hadir pada pagi ini
sangat merindukan agar bisa berhaji dan berumrah, berziarah di dua tanah suci tersebut. Ya Allah, bukakanlah jalan bagi kami untuk segera kami bisa beribadah haji dan umrah dan berziarah ke dua tempat tanah suci tersebut. Ya mujibas sailin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.